Kalau yang pokok tadi 12 kali pertemuan itu di dalam kelas, partisipasi akan lebih banyak. Apalagi PAI misalnya. Di sekolah itu sekarang lagi tren apa yang disebut dengan penguatan pendidikan karakter. Dan di situ syarat kegiatan yang berbasis keagamaan di PAI. Misalnya ada BTQ, ada duha, ada jumatan. Kalau di SMA ada remis, apapun namanya, irma, remaja masjid, maksud saya remis itu lain catur. Ya. Nah ini di situ kita jadi betul bahwa yang pokok adalah tadi yang 12 dulu pada proses edukasi atau proses intraksional, proses pembelajaran. Tetapi tentu ada termasuk di dalamnya ada misalnya kegiatan upacara. Jadi kadang-kadang nih mohon maaf ibu-ibu sekalian para mahasiswa jangan memposisikan seperti yang sudah jadi guru di situ. Datang nanti sesuai jadwal, geus eta balik. Gitu we terus. Atau lain praktik profesi gitu. Karena itu kami memprogramkan sesungguhnya blok waktu sepanjang 1,5 bulan dengan apa tadi setara 4 SKS itu full. Ini secara ideal. Kalau ada hal-hal lain negosiasi dengan membimbing, ya jangan kasih tahu. Pelaksana dengan pembimbing saya bernegosiasi dan dengan siapa? Guru PAMU. Tetapi tentu kami harapkan bahwa kegiatan partisipasi ini juga terpenuhi. Ya, ini juga penting untuk pemenuhan kompetensi sosial sejatinya bagi guru. Jadi guru itu bukan hanya tugasnya bukan hanya ngajar, bukan. Namanya juga pendidik, interaksi edukatif di lingkungan sekolah terus dibangun. Terlebih-lebih seperti tadi saya gambarkan, pada umumnya saat ini sekolah sedang tren semangat sebab sekarang kan dipropagandakan bahwa pendidikan itu pada orientasinya pada tiga. Pertama adalah kompetensi, kedua karakter, ketiga literasi. Pada bidang karakter dan literasi tidak hanya dilakukan pada saat proses pembelajaran. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka penguatan pendidikan karakter ini. Apalagi kalau misalnya sudah menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana misalnya ada proyek profil pelajar Pancasila yang dilakukan secara blok waktu. Secara blok waktu. Ini pasti juga dilakukan di luar proses pendidikan, proses pembelajaran dalam struktur kurikulum kurikuler. Nah, ini saya kira kita bisa belajar untuk hal ini, ya. Walaupun kita dididik pada proses perkuliahan ini masih dalam cara pandang kurikulum 2013, namun tidak ada salahnya kita memulai adaptif, gitu ya, mau berubah, ya. Sebab yang pasti pada hidup kita itu adalah perubahan. Karena itu kita harus mau merespon perubahan itu dan adaptif dengan perubahan-perubahan itu dengan tetap memegang prinsip. Saya kira itu. Dalam kegiatan termasuk juga hari Senin kan upacara jam 7. Pasti di sekolah itu ada kegiatan upacara yang bagian dari pendidikan karakter juga sesungguhnya. Ya. Berkenaan dengan penumbuhan wawasan kebangsaan, ya. NKRI harga mati, cina begitu. Nanti Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Saya kira makanya itu ada undang-undang dibaca, atau diker lagi upacara itu. Pancasila dibaca, banyak hal tentu saja disiplin, tanggung jawab, kemandirian.
kebinekaan. Ya, 6 ya Bu Pipi, profil pelajar Pancasila itu dari mulai tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini karakter pokok. Apalagi ini sangat dekat dengan teman-teman kita yang PA itu, karena itu harus jadi pelopor saya kira dalam tahapan pelaksanaan melalui kegiatan partisipasi ini. Jadi tidak hanya orientasi pada proses pembelajaran, tapi bagaimana kita terlibat dalam tanda petik atau berpartisipasi secara aktif sehingga kita menjadi bagian dari warga sekolah di mana kita melaksanakan praktik, termasuk juga di mana kita misalnya kalau yang menjadi sistem pada lembaga di mana kita berada. Saya kira itu penting ya, tahapan dalam pelaksanaan ini. Jadi partisipasi. Nah, tentu akumulasi hampir pada kegiatan akhir setelah memenuhi pertama yang wajib adalah 12 kali pertemuan, yang sunnahnya kegiatan partisipasi. Sunnah itu jangan salah mendefinisikan sunnah. Kita dulu diajarkan bahwa sunnah itu adalah kegiatan aktivitas ibadah yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Ubahlah mindsetnya. Justru kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Jadi yang sunnah itu kegiatan yang dianjurkan dan bermakna menambah poin. Jadi kita harus mensugesti diri kita, karena kita tadi tidak apa-apa sehingga itu sunnah. Padahal menambah poin. Jadi yang 12 kali itu menjadi pokok ditambah kegiatan partisipasi sehingga dinilai layak oleh dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengikuti ujian. Mulailah dengan sabulan setengah dia pembelajaran karek genap, partisipasi tidak ada. Saya himbau kepada para dosen pembimbing jangan diberikan ujian belum memenuhi persyaratan pokok dari 12 kali pertemuan itu. Ya. Jadi rentang waktu itu untuk kita fokus di rentang waktu itu dengan tetap tadi hitungan rincinya juga terpenuhi. Kumaha lamun can sebentar geus habis, ya ada lanjutan lah gitu kan. Saya kira ini saya bicara yang tentu harus bicara ideal. Ya. Jadi tidak hanya bicara blok waktu yang 1,5 bulan, tetapi juga rinciannya juga harus terpenuhi. Nah itu jadi ujian ada kriteria pada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, termasuk juga draft laporan itu menjadi syarat pelaksanaan ujian. Setidaknya draftnya, ya. Sebab kadang-kadang hari ujian mah asa bebas. Ya itu yang tadi saya ceritakan. Ya, mahasiswa 2017 terganjal untuk mengikuti ujian skripsi karena tidak komprehensif. Kenapa tidak bisa komprehensif? Karena masih ada satu PPL yang ditahan oleh pembimbing. Pembimbing punya otonomi untuk memberi atau tidak memberi nilai. Kalau memang kriteria atau persyaratan yang ditetapkan tidak atau belum terpenuhi secara optimal. Saya kira itu berkenan tentu jadi ujian, tentu pelaporan. Namun nanti tolong dipastikan oleh pembimbing, walaupun seringkali terjadi diskusi di dalam pelaporan ini apa kelompok atau individual. Kalau mengenai isi pasti ada dua hal. Yang karena Anda berkelompok, maka laporan kelompok itu kalau saya split ya, ada di bab 1 dan bab 2 karena di tempat yang sama. Tetapi di dalam pelaksanaan tupoksi, tugas pokok, peran dan fungsi
pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Boleh jadi proses pembelajaran yang dilaksanakan berbeda, baik dari segi jadwal, masalah yang ditemukan juga berbeda, dan seterusnya. Ya, sehingga pada bab 3 dan bab 4 boleh jadi itu pendekatannya individual. Persoalan nanti apakah mau disatukan atau bagaimana? Kebayang ya, kalau 10 orang bab 3 bab 4-nya jadi 10 macam tebal. Ya, silakan, itu soal teknis saya kira. Dan nanti bisa minta petunjuk kepada dosen pembimbing saya kira untuk laporan ini. Saya kira kalau sudah sampai di laporan, maka sudah tuntas saya bicara tentang tahapan dan kerangka operasional. Nah, terkait dengan penilaian, tentu saja di awal kegiatan akademik pasti ada prestasi akademik. Ya, prestasi akademik yang ditunjukkan dengan bisa dengan angka secara kuantitatif atau secara kualitatif dengan huruf mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, saya pernah diberi nilai G gara-gara tidak seminar, kan? Seminar evaluasi sehingga nilainya G. Hingga seminar menjadi A. Nah, jadi upayakan bahwa secara akademik maka Anda sampai pada prestasi akademik sehingga ditulis pada transkrip nilai itu kegiatan PPL A. Sayang kalau enggak A, udah waktu, sudah duit, sudah tenaga, macam-macam. Jadi kudu A lah. Saya juga pesankan kepada para dosen pembimbing yang hadir, sejatinya dikasih A lah kalau yang sudah mendekati ideal, itu kudu ideal, kan? Tapi mendekati, nyai nu malas begitu, ya nu malas mah, udah nanti, ya nggak bisa. Kan wa alaisa, balik lagi kepada yang awal, wa alaisa lil insani illa masa. Maka yang Anda raih adalah hasil kerja keras Anda. Itu saja. Nah, itu jadi termasuk juga jadi mahasiswa laporan ke tim juga laporan ke pimpinan juga membuat sebagai laporan institusi dibuatkan yang dikoordinasi oleh Ibu Pipih dan kawan-kawan kaitan dengan laporan institusi pada satuan penjaminan mutu. Ada instrumen yang memberikan penilaian. Bu Pipih yang mengkoordinasinya, ya. Saya kira sementara itu sekiranya masih ada waktu, disilakan diberikan kesempatan. Mungkin ada hal yang perlu dikomunikasikan. Monggo. Baik, dibuka untuk pertanyaan maupun konfirmasi atau penguatan. Silahkan angkat tangan untuk yang mau bertanya. Alhamdulillah sudah jelas nampaknya semuanya. Baik Ibu Bapak sekalian, kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan, saya juga tidak berharap banyak ada yang disampaikan kepada saya, karena saya sudah bicara rinci, jelas, dapat dipahami, dan mudah-mudahan ini menjadi dasar bagi kita tadi, sekaligus ini perwujudan upaya kita, ikhtiar kita untuk hari esok yang gemilang. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita dalam keadaan lancar dan tentu saja kita juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaafkan atas kekhilafan dan kekeliruannya. Tentu saya karena masih hidup maka tidak akan saya dapati kesempurnaan. Insya Allah saya akan sempurna dan disempurnakan setelah wafat. Insya Allah. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.